bahas sampai di pembiayaan dengan pola bagi hasil. Ya, jadi pola bagi hasil di perbankan syariah ini hanya meliputi dua akad gitu ya, dua akad. Jadi akad yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah yaitu hanya mayoritas menggunakan akadnya akad mudharabah dan juga musyarakah. Kemudian apa saja yang bisa mewakili produk-produk yang menggunakan mudharabah dan musyarakah gitu ya. Contohnya kemarin yang sudah kita bahas yaitu adalah modal kerja, kemudian investasi, kemudian ada pengadaan barang, perumahan, properti, juga proyek, ekspor gitu ya. Itu adalah beberapa produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad-akad dengan pola bagi hasil. Dengan pola bagi hasil ya. Jadi pola bagi hasilnya yang kita ketahui nanti juga akan kita bahas di materi akad sebenarnya lebih dalam tentang akad mudharabah dan musyarakah ini. Apa saja gitu yang harus yang bertindak sebagai untuk melakukan kegiatan produk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Yang paling diketahui adalah bahwa akad mudharabah ini yang kemarin kita ketahui adalah mudharabah ini 100% atau bank atau sohibul mal adalah pemilik modalnya gitu ya, pemilik modal dari kegiatan-kegiatan produk pembiayaan yang tadi sudah disebutkan, modal kerja, investasi dan lain sebagainya. Bank syariah sebagai sohibul mal atau pemilik modalnya. Kemudian nanti modalnya tersebut atau bank sebagai intermediasi keuangan kemudian akan menyalurkan dananya kepada seorang nasabah atau pelaku usaha gitu, yang mana nanti kerugiannya kalau dengan akad mudharabah, kerugian maupun keuntungan akan disesuaikan bagi kesepakatan. Kalau misalkan bentuknya adalah keuntungan, tapi jika nanti bentuknya adalah kerugian yang timbul, maka bank yang akan mengambil alihkan gitu ya. Maksudnya mengambil alihkan dalam tanda kutip ketika memang kerugiannya itu disebabkan ketika usahanya sedang berjalan gitu. Misalkan kerusakan barang tapi bukan akibat kelalaian dari si mudoribnya atau bukan akibat dari si pengelola usahanya, itu akan ditanggung gitu ya. Misalkan bencana alam gitu ya, misalkan ketika seorang pelaku usaha punya stok perdagangan tapi ternyata ketika itu sedang mulai banjir misalkan, nah ketika banjir stok barangnya yang hasil dari kerjasama itu ada yang rusak, nah itu akan ditanggung oleh bank. Tapi kalau misalkan kerusakannya atas force majeure atau force majeure itu adalah kelalaian pada si pelaku usahanya, maka tidak gitu. Itu adalah secara simpelnya menggunakan akad mudharabah gitu. Karena 100% sohibul mal modalnya itu adalah pemilik si banknya gitu. Jadinya karena modalnya dimiliki oleh bank, maka segala aturan syaratnya juga mayoritas dikelola oleh bank gitu. Bagaimana yang bentuknya musyarakah? Musyarakah ini sebenarnya bentuknya patungan gitu ya. Kalau bahasa simpelnya adalah patungan. Kalau mudharabah itu adalah hanya memberikan modal bank gitu kan, tapi kalau musyarakah ini adalah bentuknya patungan. Patungan itu bisa nanti makanya karena patungan akan menimbulkan nisbah gitu ya, akan menimbulkan nisbah juga. Mudharabah pun sebenarnya juga menimbulkan nisbah keuntungan sebagai pelaku usaha dan sebagai pemilik dana. Musyarakah karena dua-duanya juga memberikan porsi modalnya tidak seutuhnya dibiayai oleh
perbankan syariah, maka kerugian dan keuntungannya dua-duanya dibagi sesuai porsi dana yang diberikan. Gitu. Itu tentang sedikit financing tadi, produk-produk financing di perbankan syariah yang menggunakan pola bagi hasil gitu ya, atau dengan akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian kalau misalkan bentuknya sewa, ya berarti kita udah tahu bahwa sewa itu dengan ijaroh, maka akad yang melapisi atau memayungi setiap produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah berarti menggunakan akad-akad ini boleh. Ya, tadi kemarin kita udah bahas bahwa ada ijaroh bitamliyah, muntahiyah bitamlik gitu ya, yang nanti akhirnya menjadi pemiliki. Kemudian selanjutnya yang ada satu lagi sekarang adalah ijaroh mausufah bizimah. Ya kemarin udah kita bahas juga spesifikasinya lebih jelas kalau misalkan dengan ijaroh mausufah bizimah. Gitu. 3 akad ini yang sebagai sewa. Nah, kemarin kita belum terlalu bahas, yaitu adalah tentang pembiayaan yang bentuknya adalah pengambil alihan hutang. Kalau waktu itu kita udah bahas di materi akad syariah bahwa hawalah itu salah satu akad pengambil alihan hutang gitu. Pun sama di perbankan syariah ada produk pembiayaan yang menggunakan akad hawalah gitu. Salah satunya kita lihat lagi di tabel yang menggunakan akad hawalah ya, bisa dia pengambil alihan hutang sebenarnya. Pengambil alihan hutang itu yang kemarin kita bahas bahwa ada beberapa nasabah yang mungkin salah satunya contohnya adalah kemarin kita singgung bahwa perbankan syariah ingin tumbuh gitu ya, maka para marketing atau bagian pembiayaan di perbankan syariah itu menawarkan kepada anggota-anggota nasabahnya di konvensional contohnya untuk mengambil alihkan atau mengalihkan hutangnya ke perbankan syariah. Salah satunya itu menggunakan akad ini. Kemudian kalau misalkan kita salah satunya lagi ada pembiayaan multi jasa. Jadi multi jasa ini sebenarnya nanti kita akan bahas juga ya di produk jasa perbankan juga ada gitu pembiayaan multi jasa ini. Bisa bentuknya ijaroh, sewa menyewa, ataupun bentuknya kafalah. Kafalah itu yang kemarin kita bahas adalah mewakilkan. Jadi bank sebagai wakil dari nasabah. Nah ini pembiayaan multi jasa ini sebenarnya banyak ya. Nanti kita juga akan bahas di produk jasa perbankan gitu. Produk jasa perbankan syariah juga banyak gitu. Kemudian selanjutnya adalah akad pinjaman. Jadi juga ada kemarin kita bahas bahwa qard itu adalah murni pinjam tanpa ada seperti murabahah gitu ya, ataupun seperti mudharabah musyarakah yang ada ada nisbahnya. Tapi kalau akad pinjaman dana dengan menggunakan qard ini hanya mengembalikan pokok pinjaman yang diterima gitu ya. Sama murni kalau misalnya qard semua akad pembiayaan ataupun akad kemarin akad tabaru ya, sekarang itu masuk salah satu contoh akad tabaru, akad qard ini. Gitu. Jadi perbankan syariah juga punya produk pembiayaan yang menggunakan akad qard. Tapi itu balik lagi bukan untuk modal kerja biasanya. Jadi akad qard ini biasanya ada syarat tertentu. Yang kemarin salah satu contoh keluar di UTS kita gitu, yang hanya untuk keperluan rumah tangga yang benar-benar dia misalkan butuh butuh karena kekurangan dana untuk biaya rumah tangga dan segala macam, bukan untuk pembiayaan memperbaiki rumah ataupun untuk pendidikan anak ataupun usaha gitu ya. Biasanya akad qard ini tidak
syaratnya bukan ke sana arahnya. Syaratnya bukan ke sana. Karena biasanya cut court ini kan diambil dari dana sosial gitu, dana sosial yang biasanya tidak punya ada pengembalian tambahan, bukan ada tambahan. Misalkan kayak mudharabah itu ada nisbahnya. Jadi bank juga ada diberikan keuntungan dari suatu usaha. Gitu. Tapi kalau cut court ini murni memberi pokoknya, jadi nasabah juga akan mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya dengan syarat-syarat yang berlaku biasanya di tiap perbankan syariah. Dan jumlahnya juga nggak bisa ditentukan seperti besar ada feedbacknya gitu ya. Itu. Nah kemarin kita baru bahas fatwa DSN ya. Jadi nanti kita juga akan bahas fatwa DSN per produk gitu ya, per produk yang sudah dibahas. Kemarin kan mudharabah juga kita sudah bahas, musyarakahnya juga kemarin sudah atau belum ya, musyarakah fatwa DSN MUI-nya kita lihat dulu bentar. Terkait mudharabah dan musyarakah. Agak sedikit lama nih terakhirnya. Kemarin kita sudah bahas sedikit mudharabah ya. Apa namanya? Kita kemarin udah sampai sini. Bahwa dijelaskan sedikit lagi secara garis besarnya gitu ya, bahwa ya tadi mudharabah itu pembiayaan yang 100% dibiayai proyeknya oleh perbankan syariah gitu ya. Dan nasabah atau pengusaha sebagai mudoribnya atau pengelola usahanya gitu. Nah, yang perlu nah, rukun dan syarat pembiayaannya. Jadi bagaimana biasanya tata cara atau syarat yang yang diharuskan oleh perbankan syariah untuk mengadakan apa namanya pembiayaan ini gitu ya, rukun dan syarat dari pembiayaan yang bentuknya menggunakan alat mudharabah ya tadi ya, modal kerja, penyertaan barang dan sebagainya, bahwa yang harus diketahui adalah modalnya harus diketahui jumlah dan jenisnya, kemudian berbentuk uang ataupun barang yang dinilai. Jika modalnya diberikan dalam bentuk aset, maka asetnya juga harus dinilai. Jadi sebenarnya dalam mudharabah ini nantinya bisa saja bukan hanya bentuknya uang gitu, tapi juga barang-barangnya yang bisa dinilai. Maksudnya barangnya bentuknya ekonomis, nantinya akan dinilai. Nah, modalnya juga tidak boleh berbentuk piutang. Jadi modalnya harus benar-benar milik perbankan gitu ya, perbankan syariah, yang nantinya harus dibayarkan kepada mudharib atau pengelola usaha gitu. Jadi biasanya nanti setiap proyek yang misalkan dibiayai oleh perbankan syariah gitu kan, setiap proyek yang dibiayai pembiayaannya oleh perbankan syariah, nantinya dalam skema perjalanannya bisa dia bentuknya bertahap memberikannya, ataupun nanti langsung di awal akad memberikan modal seutuhnya gitu. Biasanya itu nanti sesuai bagaimana kesepakatan yang terjadi. Kemudian keuntungannya
bagaimana gitu kalau misalkan ada keuntungan gitu. Keuntungannya itu syaratnya harus dipenuhi, yaitu salah satunya adalah tidak boleh, jadi harus diperuntukkan bagi kedua pihak. Tidak boleh hanya satu pihak saja. Kenapa? Karena juga bank hanya memberikan modal tanpa memberikan usaha. Biasanya mudharabah ini bank itu hanya memberikan modal dan mengawasi, biasanya mengawasi saja, tidak sebagai mengatur dalam kegiatan usahanya, karena itu murni dilakukan usahanya oleh pelaku usaha. Kemudian bagian keuntungan profesional proporsinya itu diketahui, tadi ya harus diketahui, nisbahnya juga kalau misalkan ada perubahan juga harus diketahui gitu. Karena balik lagi ke prinsip perbankan syariah atau prinsip syariah bahwa semuanya harus terukur, jelas gitu ya, tidak ada goror dan sebagainya. Maka benar-benar harus jelas dari jumlah, apakah nanti bentuknya uang ataupun barang, ataupun nanti uangnya juga dalam bentuk mata uang apa gitu ya, dan sebagainya macamnya, itu harus dipertimbangkan, harus di sejelas-jelasnya. Tuh, nah itu ya, tadi kegiatan eksklusifnya, kegiatan usahanya itu adalah hak dari mudoribnya, tanpa ada campur tangan si bank gitu ya, atau penyedia dana atau sahibul mal, tapi punya hak untuk mengawasi. Jadi bank punya hak untuk mengawasi dalam setiap kegiatannya. Itu kemarin kita bahas bahwa bank boleh melakukan pendidikan, pembinaan bagi pelaku-pelaku usaha yang sudah menjadi mitranya gitu kan, berarti dia jadi mitra ya, jadi mitra perbankan syariah. Jadi dalam mitra perbankan syariah sudah menjadi mitra, kemudian bank punya kewajiban untuk mengawasi dan juga untuk membina, biasanya membina para mitranya. Itu untuk syarat dari rukun, syarat atau rukunnya dari si sohibul mal ataupun mudharibnya. Kemudian kalau ketentuan dari hukum pembiayaannya, bagaimana? Kontrak tidak boleh dikaitkan mu'alak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi. Misalkan dalam kontraknya tidak boleh ada sesuatu yang berkaitan yang belum kejadian. Misalkan berarti kan dia belum bisa diprediksi. Maksudnya dalam kegiatan pembiayaan pun ya tidak boleh sesuatu yang belum jelas, yang belum terjadi, yang sebagaimana. Tapi contohnya, tapi kalau misalkan ada syarat, misalkan yang ditentukan ketika nanti ada kerugian tapi disebabkan oleh kelalaian, yaitu bukan masa depan yang belum terjadi ya, tapi itu adalah kontrak ketika kerugian dalam sebuah pembiayaan akan terjadi, itu boleh dituliskan gitu, karena semua yang ditanggung nantinya kerugiannya itu yang ditanggung oleh perbankan hanya di luar dari force majeure atau kejadian-kejadian yang bukan disebabkan oleh si mudharib gitu. Itu yang bisa ditanggung oleh ditanggung oleh sohibul mal atau perbankan gitu. Itu terkait mudharabah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang yang musyarakahnya. Ya, tadi kalau misalkan kita bahas bahwa musyarakah itu pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad musyarakah atau akad pembiayaan musyarakah. Kalau kita tahu tadi bahwa musyarakah ini bentuknya adalah perbankan juga ikut andil dalam modal dan usaha, si pelaku usahanya juga gitu ya, pelaku usahanya juga tidak hanya memberikan modal gitu ya, tidak hanya memberikan modal. Nah, jadi ada beberapa ketentuan tentang pembiayaan syariah yang harus dilakukan oleh perbankan dan juga yang harus dilakukan oleh nasabah gitu ya. Salah satunya adalah balik lagi ke rukun dan syarat yang harus kita pahami betul-betul, bahwa dalam pembiayaan musyarakah gitu ya,
pihak yang berkontrak ya udah pasti cacat hukum dan segala macam. Kemudian dia juga harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakahnya dalam proses bisnis. Jadi misalkan si mitranya juga punya hak ya dalam mengatur aset musyarakah. Kemudian tadi harus ada ijab kabul, harus ada sigot, kemudian harus ada pihak yang berkontrak, kemudian harus ada objek akadnya, yaitu yang termasuk dalam objek akad ini adalah modalnya, harus ada modal kerjanya atau usahanya seperti apa, kemudian yang menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gitu. Jadi modalnya ya tadi ya tetap sama, modalnya tetap sama dengan syarat mudharabah, harus menggunakan uang tunai atau emas atau perak atau yang nilainya sama. Kemudian kalau misalkan bentuknya aset perdagangan, barang properti, itu juga harus dinilai dengan tunai gitu. Itu juga sama. Syarat tentang modal ya, syarat tentang modal mudharabah maupun musyarakah itu sama. Kemudian para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain. Jadi misalkan sudah diberikan, misalkan dia janjinya ya untuk usaha, tapi pada kenyataannya ternyata dia malah memberikan modalnya gitu ya kepada pihak lain. Itu sebenarnya tidak boleh karena melanggar dari kontrak sebenarnya. Kecuali nanti pada dasarnya sudah ketika sudah berjalan sekian lama, baru mungkin ada beberapa modal yang ingin diberikan atau disumbangkan. Itu beda konteks, nantinya sesuai yang penting sudah dituliskan apa belum dia. Kemudian pembiayaan masyarakat tidak ada jaminan, namun untuk menghindari boleh ya, boleh. Jadi perbankan syariah boleh meminta jaminan atau tidak ketika pembiayaan masyarakat karena yaitu tadi karena dia bentuknya syirkah ya atau sama-sama dibiayai dan membiayai gitu, maka boleh-boleh saja. Tapi tidak disyaratkan, tidak menjadi keharusan gitu. Kemudian kerjanya karena kerjanya juga ada partisipasi gitu ya, ada partisipasi dari kedua belah pihak. Kemudian karena ada partisipasi, maka kedudukannya, kerjanya juga harus jelas dalam kegiatan. Bank sebagai apa, pelaku usahanya sebagai kerjanya apa, nanti dia membagi kerjanya bersama karena bentuknya syirkah gitu ya. Beda dengan mudharabah yang bank tidak boleh ikut andil dalam kegiatan usahanya. Memutuskan bagaimana cara penyaluran barangnya mungkin atau bagaimana cara pengelolaan barangnya itu tidak boleh diikutkan kalau bentuknya adalah pembiayaan dengan mudharabah. Tapi musyarakah karena bank juga ikut andil dalam modal dan juga usaha, maka harus juga punya kedudukan atau kerja masing-masing. Sama keuntungan juga sama yang disyaratkan oleh mudharabah bahwa harus ada nisbah yang harus dibagikan gitu ya, sesuai dengan usaha dan modal yang diberikan. Nah, bedanya adalah kalau kerugian di mudharabah itu ditalangi atau diambil alih, kerugiannya hanya untuk bank dalam tanda kutip hanya kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan usaha ya, bukan karena kelalaian pada pihak mudharib. Kalau di musyarakah, setiap kegiatan yang menggunakan musyarakah, pembiayaan dengan musyarakah, kerugiannya juga dibagi gitu, karena mereka punya proporsi modal dan usahanya juga. Jadi ketika kerugiannya nanti ada rugi ketika ada setelah pembiayaan musyarakahnya berjalan, maka kerugiannya juga dibagi antara bank, juga dibagi antara pelaku usaha. Sama, semuanya biaya operasional juga sama, dan itu adalah kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah. Gitu. Pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Kemudian
Selanjutnya, kalau tadi udah bahas tentang pembiayaan yang bentuknya apa, berupa badan musyarakah, kemudian selanjutnya kita akan bahas berarti tentang ijaroh ya, ijaroh. Terakhir kita lihat lagi fatwa tentang terkait fatwa yang terkait dengan pembiayaan produk perbankan yang menggunakan akad ijaroh. Kalau terlalu cepat nanti dilupakan saja. Ijaroh, karena kita harus bahas sedikit-sedikit tentang fatwa DSN-nya. Kalau misalnya kita ngomongin perbankan syariah gitu ya. Nah, ijaroh gitu ya. Jadi ijaroh ini kalau dari asal katanya kemarin kita bahas bahwa ini adalah sewa ya, akad sewa gitu. Akad sewa. Jadi sewa yang murni atau ijaroh saja tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang gitu ya. Jadi tanpa ada pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Itu yang disebut dengan ijaroh gitu ya, ijaroh. Jadi suatu barang sering memerlukan pihak lain untuk melalui akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu. Biasanya ini ada tenggang waktunya juga kalau bentuknya adalah ijarah gitu ya. Jadi biasanya ketika ada pembiayaan yang menggunakan akad ijarah, maka harus membayar ujroh gitu ya. Ujroh ini adalah sebenarnya pembayaran sewa, atau bisa juga nanti kita artikan ujroh itu pembayaran atas sewa yang dilakukan gitu, ataupun nanti juga gaji juga ada yang bisa dibilang gaji, juga bisa di upah itu juga bisa dibahasakan ujroh gitu ya, ujroh. Jadi upah itu bisa disebut ujroh gitu. Jadi ijaroh ini adalah akad sewanya gitu kan. Kemudian si ujrohnya adalah pembayaran atas upah yang dikenakan oleh nasabah ketika dia melakukan pembiayaan ijaroh kepada perbankan syariah. Maka nasabah akan dikenakan ujroh atau pembayaran upah terkait tadi pembiayaan yang menggunakan akad ijaroh ini. Jadi akad ijaroh menjadi salah satu bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Ya, ini adalah kalau udah pernah dibahas di fikih muamalah, mungkin ayat-ayat ini udah familiar keluar gitu di fikih muamalah. Yang jadi kapasitas utamanya adalah bahwa ijarah ini juga sudah menjadi suatu kebolehan ya, jadi mubah. Nah, yang kita akan bahas lebih lanjut di perbankan syariah yaitu adalah rukun dan syarat ijarah. Jadi rukunnya mirip-mirip, ya harus ada siwotnya, kemudian ada pihak yang berakadnya, kemudian objeknya apa? Objeknya yang bisa membedakan adalah ini, ada barang dan atau barang atau sewa yang bisa disewakannya, kemudian ada manfaat jasa dan upahnya tadi atau ujrohnya ya. Jadi ketika ada barang yang sudah nanti akan disewakan, maka akan ada ujrohnya atau ada manfaat dari jasanya dan upah atau upah gitu. Kemudian objek ijarohnya bagaimana? Kalau objek ijarohnya adalah manfaat dari penggunaan barang. Jadi objek ijarah ini adalah manfaat dari penggunaan barang, makanya disebut objek ijarah. Kemudian manfaat barangnya juga harus bisa dinilai dan bisa dituliskan di dalam kontrak. Ya ini nomor 3 ini salah satu prinsip syariah, tidak boleh yang diharamkan, yang barang-barang yang disewakan tidak boleh barang-barang yang diharamkan, karena salah satu prinsip syariah adalah halal gitu ya. Salah satu prinsip syariah adalah halal. Jadi semua konteks yang berkaitan dengan objek ijarah maka dilarang, tidak boleh ada yang
harus sifat yang dibolehkan atau halal. Kemudian itu sama sebenarnya ini spesifikasinya jelas dan segala macam itu adalah suatu kenormalan bagi produk-produk perbankan syariah ya. Nah, selanjutnya ini yang harus digarisbawahi adalah sewa dan upah tadi atau dalam bentuk ujroh gitu ya, harus ada sewa dan atau upah yang diberikan kepada yang dibayarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau perbankan syariah sebagai pembayaran manfaat yang sudah diterima. Jadi pembayaran manfaat atas yang sudah diterima oleh si nasabah, maka ada pembayaran manfaat ya, atau ada ujroh yang harus dibayarkan kepada nasabah atau sebagai kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan gitu. Kemudian juga ketentuan selanjutnya adalah kewajiban lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Jadi kewajibannya ya tadi karena dia mempunyai platform untuk platform atau produk perbankan syariah terkait sewa menyewa, maka harus ada barang yang disewakan. Kemudian ada biaya pemeliharaan barangnya. Kemudian menjamin bila ada cacat, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Jadi misalkan ya kalau misalkan ada cacat atau apa, itu dijelaskan oleh perbankan syariah gitu. Biasanya kan karena ini barang sewaan, makanya misalkan sudah dipakai oleh oleh nasabah lain, kemudian nanti digunakan lagi gitu ya, hingga nanti mungkin habis masa manfaatnya gitu. Maka itu juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian apa kewajiban nasabah? Ya tadi sama, harus membayarkan ujroh atau sewa upahnya. Kemudian menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan. Misalkan bentuknya mobil, berarti dia bensin itu mungkin ya, atau biaya pemeliharaan yang sedikit-sedikit yang bukan nanti biasanya itu diruntut di akad kontrak. Gitu. Biasanya ada akad kontrak yang secara jelas biaya apa yang harus dikeluarkan oleh nasabah gitu. Gitu misalkan kalau bentuknya mobil pick up, apa yang harus ditanggung biaya pemeliharaannya gitu ya, ataupun nanti yang juga harus ditanggung oleh perbankan syariah. Jika barang sewa rusak bukan karena pelanggaran ataupun bukan dari ketika penggunaan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat, ia tidak bertanggung jawab. Misalkan contohnya ya bukan karena tadi bukan karena kelalaian, misalkan dia kecelakaan yang diakibatkan oleh si supir, misalkan kalau bentuknya mobil pick up gitu ya, itu berarti ya ditanggung oleh nasabah. Kalau bentuknya kelalaian dalam atau bukan karena force majeure gitu ya, bukan karena kelalaian dari si pelaku usahanya. Itu terkait akad-akad yang menggunakan perbankan syariah, produk pembiayaan syariah yang menggunakan akad ijarah. Ijarah saja, ijarah murni. Kemudian bagaimana kalau misalkan bentuknya apa syarat yang ketika tadi yang ada kedua, ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya. Kita akan juga bahas kalau tadi nomor 9 fatwa DSN-nya, kemudian kita akan bahas IMBT. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang berlaku di lembaga keuangan syariah. Jadi fatwa DSN ini ya dipakai untuk seluruh lembaga keuangan syariah gitu ya. Jadi yang perlu kita jelaskan lagi yaitu adalah ketika ada IMBT ini atau ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah yang nanti akan pemindahan kepemilikannya yang setelah disewa akan pindah disertai opsi gitu ya, disertai opsi pemindahan hak milik setelah selesai masa sewanya, gitu ya. Setelah masa sewanya maka boleh saja nanti ada opsi untuk membeli gitu, atau dipindahkan hak kepemilikannya. Itu terkait IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian syarat yang berlaku apa ketika ingin melakukan kegiatan pembiayaan yang menggunakan IMBT? Syaratnya sama dengan ijarah.
juga berlaku pada IMBT ini. Jadi syarat yang tadi kita bahas di Fatwa DSN nomor 9 tentang ijarah saja, ijarah murni, sama syaratnya dengan IMBT. Kemudian dan kewajibannya juga sama. Kemudian pihak yang melakukan IMBT harus melakukan ijarah terlebih dahulu. Jadi IMBT ini adalah kelanjutan dari akad sebelumnya, yaitu akad ijarah. Tetap ya, tetap harus ada ijarahnya dulu. Jadi pihak yang melakukan IMBT ini harus melaksanakan dulu ikat ijarahnya, baru boleh melakukan baru boleh melakukan IMBT. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nanti bentuknya langsung beli, berarti bukan pakai ini platformnya, maka bentuknya nanti pakai murabahah. Kalau emang kita niatnya beli ya, berarti bukan pakai sewa, bukan pakai akad sewa gitu. Kalau memang niatnya membeli gitu, jadi nanti pasti akan diklasifikasi dulu. Sebelum kita akan mengambil produk pembiayaan, kita butuhnya di apa? Lebih kita untuk murabahah kah, untuk membeli langsung, atau mau sewa dulu. Nanti baru keterakhirannya bentuknya adalah pengambilan alihan hak kepemilikan. Jadi ya kenapa harus diawali dengan ijarah dulu baru IMBT. Jadi nggak boleh kalau niatnya misalkan emang nanti udah langsung ijarah atau ijarah mutahiyah bisa, tidak boleh langsung IMBT dulu yang digunakan, karena nanti berarti intinya ya sama aja, dia ingin pemindahan hak milik gitu, langsung hak pemindahan milik. Makanya itu harusnya menggunakan akad murabahah, bukan menggunakan akad IMBT gitu atau mutahiyah tamlik. Hanya harus diawali dengan akad ijarah terlebih dahulu. Setelah masa ijarahnya selesai, ikat, kemudian baru nanti membuka akad baru menggunakan IMBT. Jadi ada syaratnya ketika menggunakan akad IMBT. Itu kemudian syarat yang selanjutnya, ketentuan selanjutnya, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, ya tadi sama ya, semuanya arbitrasi syariah. Itu terkait ijarah. Nah, ijarah ada satu lagi tentang ijarah mutahiyah tamlik, yaitu di Fatwa DSN nomor 56 tentang review ujroh. Review ujroh tadi ya kita bahas, ujroh itu adalah pemanfaatan, biaya pemanfaatan. Biaya pemanfaatan itu adalah upah ya, atau upah dari sewa. Nah, itu jadi dikeluarkan lagi setelahnya, kemudian setelah ada tadi keluar sebelumnya nomor 29 itu ya, mungkin seketika jalan saat itu memang ujroh ini ada beberapa ketentuan yang harus lebih dijelaskan lagi gitu, makanya ada keluar fatwa DSN tentang review ujroh. Nah, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain untuk melakukan ijarah. Maka ada ijarah yang tadi sama ya, bahwa ujroh dalam ijarah harus disepakati, kemudian bahwa agar review atas ujroh dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa maksudnya review ujroh ini? Review ujroh ini dalam ketentuannya peninjauan kembali terhadap besarnya ujroh dalam akad ijarah setelah periode tertentu. Syaratnya adalah review ini adalah terjadi perubahan periode akad ijarah, misalkan ketika nanti dalam kontrak awalnya ijarahnya hanya 3 bulan, ternyata ada perubahan akad menjadi 6 bulan, maka ada indikasi kuat bahwa harus ada review. Jadi misalkan nggak boleh sama nantinya akad sewa 3 bulan dengan akad sewa 6 bulan. Maka harus ada bentuknya, perbankan syariah harus mereview atas upah yang diberikan atas nasabahnya. Mungkin saat itu ketika nanti besarannya sama, ya akan dirugikan dong pihak nasabahnya gitu ya. Misalkan dia
nanti dalam waktu masa sewa 3 bulan dengan 6 bulan, kan berbeda dengan periode waktu. Kalau misalkan perbankan syariah masih menetapkan dengan harga yang sama, mungkin ini menjadi suatu keberatan bagi nasabah, maka ada review ujroh. Nah, jadi ada beberapa ujroh yang harus direview. Jadi boleh saja besaran ujrohnya nanti ditinjau ulang, dibahas ulang segi jangka waktu maupun nominal yang akan diberikan ketika sewa menyewanya ini berubah periodenya. Kita harus eh, apa namanya jelas juga masa berlakunya, kemudian ujroh yang harus dibayarkan oleh nasabah. Itu terkait ujroh atau ijaroh ya, review tentang ujrohnya atau pemanfaatan biaya pemanfaatan dari kegiatan ijaroh. Itu adalah review ujroh. Kemudian yang ijaroh yang ketiga tadi adalah ijaroh mausufah ya, itu juga sudah dikeluarkan fatwa DSN-nya nomor 101. Juga saya udah lihat ya. Akad ijaroh mausufah fi zimmah. Ya, ini juga baru keluar. Maksudnya bukan baru keluar, maksudnya 2016 ini. Kayak kenapa kita bahas ijaroh selanjutnya yang mungkin dulu kita baru familiar dengan ijaroh dan IMBT saja. Tuh ada juga namanya ijaroh mausufah. Jadi kemarin pemesanan bentuknya adalah sewa inden gitu ya. Spesifikasi yang disepakati gitu. Jadi ya balik lagi karena masyarakat seringkali memerlukan yang bentuknya spesifikasi yang mungkin tidak bisa dipayungi hukum menggunakan ijaroh, maka dikeluarkanlah fatwa DSN atau produk baru yang menggunakan ijaroh mausufah fi zimmah. Yaitu dengan ketentuan kaidah fikihnya nanti bisa dibahas sama kalian ketika jadi ini juga ada beberapa pendapat ya, boleh itu bagaimana bolehnya. Nah, sebenarnya ijarah mausufah ini dibahas secara agak panjang ya, karena ada termasuk akad ijarah yang baru, termasuk akad ijarah baru setelah sebelumnya gitu ya. Kayak dia agak benar-benar dibahas secara kaidah fikihnya, kemudian para ulama yang membahasnya membolehkan atau tidak. Nanti para DSN UI atau para DSN Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan gitu, apakah nanti adanya kebolehan atau tidak gitu. Tapi karena sudah keluar fatwa DSN MUI maka sudah pasti dinyatakan boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan hukumnya adalah jadi ijaroh yang bentuknya sewa menyewa atas manfaat suatu barang, manfaat ain atau suatu barangnya atau jasa. Jadi bisa manfaat bentuknya barang ataupun jasa. Pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi kuantitas dan kualitasnya saja. Maka boleh dilakukan dengan mengikuti dalam fatwa ini. Salah satunya adalah berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus maupun akibat hukum lain, yaitu lahirnya hak dan kewajiban. Jadi kita balik lagi waktu kita bahas di akad syariah itu bahwa ada hak dan kewajiban ya, ada tujuan akad yang diharuskan ketika ada akad gitu.
Bedanya apa dengan ijarah yang lain? Bahwa sebenarnya akad ijarah mausufah ini adalah ada manfaat ain dan juga ada manfaat amal, gitu ya, manfaat dari barang maupun pekerjaan. Maksudnya adalah manfaat barang dan pekerjaan ini satu harus diukur benar ya. Jadi bentuknya bisa bentuk pekerjaan, bisa bentuknya barang, pemanfaatan barang. Kalau tadi kita bahasa sewa saja kan sebenarnya bentuknya ain saja ya, barang saja gitu. Tapi kalau mau zufofizima ini bisa bentuknya amal atau kegiatan atau pekerjaan gitu. Misalkan tukang gitu ya, pertukangan yang eh, apa namanya eh, pertukangan karena dia bentuknya adalah amal atau pekerjaan, tapi melalui perbankan atau melalui lembaga keuangan syariah itu bisa. Makanya pakai menggunakan akad ijarah ini. Gitu. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas, terukur spesifikasinya. Barang sewa deskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa. Kemudian barang sewa juga harus diserahkan pada waktu disepakati, ini sama ya. Ketentuan ujrohnya, ujroh boleh dalam bentuk uang dan selain uang. Jumlah ujrohnya dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, sama kayak tadi review ujroh ya, gitu, ujroh. Bisa dibayarkan dengan tunai ataupun dengan muakat ataupun munakdan, bisa angsur ataupun secara tunai. Tuh. Nah, kemudian karena ini contohnya biasanya perumahan ya, misalkan rumah inden yang kemarin kita bahas, maka dibolehkan ada urbun atau uang muka, uang kesungguhan, urbun gitu ya, kepada pihak yang menyewakan. Kemudian ada takwid, itu adalah ganti rugi, uang muka yang dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa. Kemudian itu pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian. Ya sama karena semuanya juga itu ya. Jadi lebih ke sebenarnya akad ijarah mausufah fi zimah ini bisa bentuknya manfaat ain atau manfaat amal. Hanya timbullah akad ijarah mausufah zimah. Itu akad ijarah produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad ijarah gitu. Jadi sekarang platform pembiayaan perbankan syariah semoga lebih banyak yang nantinya akan bisa lebih banyak berkembang. Tuh terkait pembiayaan ya, pembiayaan harus itu. Nanti setelah ini kita akan bahas terkait produk jasa perbankan. Jadi udah 3, nanti kita akan bahas 3. Jadi kemarin sudah funding, kemudian financing atau pembiayaan. Selanjutnya kita akan bahas tadi yang pembiayaan. Silakan ya kalau yang tanya, karena ini seharusnya ini udah kan kemarin tapi ternyata belum, gitu ya, belum selesaikan. Hari ini kita akan bahas tentang produk jasanya, produk jasa perbankan. Oke. Oke, produk jasa perbankan syariah. Jadi semoga nanti ya sedikit-sedikit dipahami tentang funding dan financingnya, karena juga banyak ya produk-produk perbankan syariah yang menggunakan funding dan financing. Kemudian salah satu yang belum yang kita tidak boleh tinggalkan dari perbankan syariah itu adalah juga produk jasa, produk jasanya. Jadi selain dia tadi mengumpulkan dana, menyalurkan dananya, ada juga produk-produk jasa yang diberikan oleh perbankan syariah. Jadi ini adalah produk terakhir yang dimiliki oleh suatu perbankan syariah. Jadi produk jasa ini adalah kegiatan usaha. Sama kegiatan usaha kan tadi ada 3 ya, funding, financing, dan jasa gitu. Yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan nasabahnya sudah pasti. Jadi umumnya jasa bank ini, bank menerima imbalan ketika bentuknya sebagai bentuk pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan yang diberikan. Jadi ini ada beberapa jasa-jasa, bentuknya jasa ya. Jadi sebagai jasanya nanti walaupun ada bentuknya uang juga atau apa gitu ya. Tapi ini adalah biasanya nanti bank mendapatkan imbalan. Kalau tadi kita bahas di pembiayaan, itu banyak ya. Itu bentuknya ada yang tadi bagi hasil, jual beli, dan segala macam. Tapi kalau jasa, lebih ke bank mendapatkan imbalan dari kegiatan jasa yang dilakukan. Ini adalah tabel atau produk-produk jasa keuangan. Jadi jasa keuangan pun ada yang bentuknya hanya jasa keuangan, ada yang non keuangan, ada yang bentuknya keuangan ya, ada yang non keuangan, atau juga ada yang agen, ataupun nanti ada yang bentuknya sosial. Nah yang terakhir ini sosial ini, yaitu kemarin bahwa perbankan salah satunya punya fungsi sebagai lembaga sosial. Gitu ya. Tidak hanya sebagai funding dan financing, tapi perbankan kemarin dalam perbankan, undang-undang perbankan ya, undang-undang perbankan yang udah dari awal kita bahas bahwa perbankan syariah harus punya 3 fungsi. Salah satunya adalah sebagai lembaga sosial. Gitu ya, dan nanti akan mengakomodir dari ZIS salah satunya. Nanti kita akan bahas. Jadi ini adalah produk-produk perbankan yang saat ini, kemudian yang sudah ada fatwa DSN-nya, nanti juga kita akan bahas per produk gitu, yang mungkin nanti masih belum, hanya beberapa sih yang saya akan bahas produknya terkait jasa dan keuangan. Semoga sih ini lebih familiar ya, sebenarnya lebih familiar kita tahu gitu di perbankan ini. Oke, produk perbankan yang udah bisa kalian lihat di tabel ya, ada dana talangan, anjak piutang, LC, transfer, PGS clearing, valuta asing, gadai, payroll, bank garansi. Ini adalah produk-produk perbankan syariah yang bentuknya adalah jasa keuangan. Bentuknya jasa keuangan. Kemudian kalau yang non keuangan biasanya itu kemarin kita bahas bahwa ada safe deposit box gitu ya. Jadi bentuknya adalah wadiah. Biasanya mungkin kita menitipkan surat berharga kita. Kemarin kan kalau kita bahas di funding, bahwa salah satu produk funding kan ada SBS, surat berharga syariah, atau surat berharga syariah ini biasanya kita titipkan gitu. Nah, titipkannya juga mendapatkan nanti biaya titip gitu ya, salah satunya di SBD ini, safe deposit box. Gitu. Oke, ini adalah beberapa produk ya, beberapa produk dari jasa keuangan ini gitu. Oke, kita bahas pelan-pelan sedikit-sedikit. Yang pertama adalah LC. Nah, LC ini bagi perusahaan yang biasanya melakukan ekspor impor, biasanya sudah awal dengan LC. Jadi LC ini bentuknya adalah surat. Jadi bank nantinya akan menerbitkan surat pernyataan untuk membayar kepada eksportir. Jadi ini biasanya pelaku usaha atau nasabah atau perusahaan, bisa bentuknya perusahaan atau individu ya, bisa perusahaan atau individu yang dimana dia melakukan kegiatan ekspor impor beda negara gitu. Biasanya mereka akan membutuhkan LC ini gitu, sebagai sebagai surat yang nanti akan dilampirkan ketika akan melakukan pembayaran. Jadi bank ini akan biasanya LC-nya ya bisa dikeluarkan, hanya bisa dikeluarkan oleh perbankan.
Jadi perbankan syariah salah satunya juga yang sudah mengeluarkan produk ini karena dinilai ini juga di perbankan konvensional itu banyak yang menggunakan, maka di perbankan syariah dibahas gitu. Bisakah LC itu dikeluarkan dengan perbankan syariah? Ternyata bisa dan sudah dikeluarkan fatwa DSUI-nya sejak 2002 terkait LC. Ya, jadi LC ini adalah bentuknya ini tadi surat pernyataan untuk membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Biasanya ada syarat-syarat tertentu. Jadi syaratnya salah satunya harus melampirkan LC. Akad yang bisa digunakan dengan LC ini, gitu ya, yaitu salah satunya wakalah, karena bank sebagai wakil atau sebagai kafil atau tadi sebagai mewakilkan ya, atau mewakilkan dari si pelaku usaha kepada pihak yang melakukan transaksi. Maka produk ini dinyatakan ada boleh ya, karena sesuai dengan akad yang ada di perbankan syariah, ada di prinsip syariah. Salah satunya adalah akad wakalah bil ujroh. Jadi nanti bank mendapatkan upah tadi atau mendapatkan imbalan dari kegiatan LC ini. Bukan pola bagi hasil, bukan apa namanya tribun ya tadi ya, bukan ada itu, tapi bentuknya adalah ujroh, upah. Kita bahas tadi adalah upah. Ujroh itu adalah upah. Ya kita bahas sambil satu-satu ya, bahas terkait LC. LC 34. Jadi saya hanya nulisin nomornya saja, nanti kalau misalkan kalian buka sendiri, downloadin gitu ya. Jadi DSN Fatwa NU ini bisa diunduh kalian masing-masing di website MUI loh, MUI. Itu ada nanti kalian bisa downloadin dari 1 sampai saat ini yang ada. Biar jadi saya nggak ini, cuma kita bahas aja satu-satu, nanti kalian bisa downloadin masing-masing. Kita akan bahas LC impor syariah. Jadi suatu saat ketika nanti kalian misalnya ada ekspor impor gitu kan, ya perbankan syariah sudah bisa gitu untuk dilakukan sebagai letter of credit tadi. Nah, karena bentuknya jasa perbankan, maka ini adalah salah satu produk jasa perbankan untuk memberikan fasilitas transaksi impor. Nanti ada lagi LC impor syariah, ada lagi LC ekspor syariah, gitu ya. Sebenarnya sih mirip-mirip, tapi nanti bedanya hanya di ketentuan dan syaratnya saja. Gitu. Ditetapkan bahwa LC ini dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana ketika LC-nya itu biasa dilakukan oleh bank-bank konvensional, maka bagaimana syariahnya ketika LC ini dibawa ke prinsip syariah? Bagaimana bisa diperbolehkan kita juga adopsi produk ini ke perbankan syariah ya? Ini juga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan kemudian pembahasan secara fikih muamalah terkait LC. Kemudian yang perlu kita bahas yang perlu kita ketahui adalah di LC tadi ya, udah arti dari LC, kemudian dalam kegiatannya LC
bisa menggunakan akad-akad ini, tapi yang biasa di Indonesia tadi ya, biasa di Indonesia lakukan, yang sekarang Indonesia biasanya menggunakan wakalah bil ujroh. Karena bentuknya adalah upah dari kegiatan yang dilakukan. Jadi wakalah bil ujroh ini yang sering dipakai perbankan syariah. Walaupun mungkin bisa tadi menggunakan qard, kemudian murabahah, salam maupun istisna gitu. Tapi yang mayoritas digunakan di perbankan syariah itu adalah menggunakan akad wakalah bil ujroh. Bentuknya adalah membayar sewa ketika bank sebagai wakil, ya sebagai wakalah. Tuh. Kemudian ketentuan menggunakan, karena di Indonesia menggunakan akadnya wakalah bil ujroh, ada beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan, harus dilakukan. Jadi importir harus memiliki dana bank dulu sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Jadi misalkan kita ingin mengimpor produk dari luar, gitu. Jadi ya si importirnya, orang yang dari Indonesianya harus ya sebagai nasabahnya, kemudian dananya harus sebesar dengan pembayaran yang di barang yang diimpor. Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk mengurus dokumen-dokumen. Jadi ujrohnya ini apa gitu? Padahal kan dia bank sebagai wakil untuk sebagai pembayaran kepada pihak luar gitu ya. Maka uangnya harus sebesar itu. Kemudian ada ujroh yang disepakati di awal. Nah, nominalnya dalam bentuk nominal ya. Jadi nominal itu untuk apa ya? Untuk biaya ketika untuk mengurus dokumen-dokumen gitu, untuk transaksi impor gitu. Jadi ujrohnya ini bukan goror gitu ya. Ujrohnya ini adalah biaya upahnya adalah ketika karena biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus dokumen transaksi impor ini adalah sudah diserahkan kepada bank. Nah itu makanya ujrohnya bukan semata-mata biaya tambahan dari karena dia melakukan jasa itu gitu ya. Bukan ada tambahan yang bentuknya berapa persen dari harga pembayaran, bukan seperti itu. Jadi yang harus dijelaskan adalah ujroh untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Jadi ujrohnya juga harus disepakati dalam untuk mengurus dokumen transaksi impornya dengan bentuk nominal. Jadi yang nggak boleh bentuknya presentase dari biaya atau harga barang ya, biasanya nggak gitu. Karena kan bukan murabahah gitu. Karena bentuknya ujroh, akad yang digunakan oleh perbankan syariah mayoritas di Indonesia. Gitu yang harus kita, makanya kenapa kita juga harus paham betul apa maksudnya akad-akadnya, ketentuannya. Makanya nanti kalau misalkan ada ribun dari barang tersebut, berarti bukan lagi pakai akad wakalah bil ujroh gitu ya. Jadi beda akadnya. Kita harus jelas sekali akad apa yang digunakan dan nanti perlakuannya pun berbeda gitu ya. Perlakuannya berbeda. Tiap akad perlakuannya berbeda. Makanya perlu dijelaskan sedetail-detailnya ketika menggunakan akad apa. Produknya LC tapi menggunakan akad apa. Karena bentuknya wakalah bil ujroh, jadi tidak boleh ada misalkan ribun. Karena bentuknya bukan murabahah gitu ya. Bank bukan sebagai pembeli barang dari sananya gitu, tapi sebagai hanya dibayarkan upah gitu ketika mengurus-ngurus dokumen-dokumen transaksi impor. Itu. Kemudian akad wakalah bil ujroh ini itu ya tadi bukan dalam bentuk prosentase, balik lagi nggak boleh prosentase dari harga barang, itu nggak boleh. Terus bentuknya nominal. Tadi bentuknya hanya wakalah bil ujroh. Kemudian apa ketentuannya dari akad wakalah bil ujroh ini dan akad qard biasanya tadi ya yang dua akad yang biasa digunakan di Indonesia biasanya ini. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Kemudian importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk pengurusan dokumen. Besar ujroh harus disepakati, sama tadi ya. Kalau bentuknya ada qardnya, maaf ya, tadi kalau tadi kan yang tadi ini kalau hanya bentuknya ujroh saja, berarti dia tidak boleh bentuknya persentase ya.
hanya untuk mengurus dokumen. Tapi kalau misalkan ada lagi tambahan akad kord, biasanya importir kurang dananya, maka dia harus pinjem dong. Makanya pakai dilapisi akad kord gitu ya. Jadi harus juga bank sejelas itu. Kalau misalkan ternyata dia permasalahannya adalah bukan saja sebagai wakil, tapi karena dia juga kurang dananya, maka harus ada perlakuan khusus lagi untuk menambahkan akad gitu ya, untuk menambahkan akad ketika jadi perwakilannya udah pakai akad wakalah bil ujroh selesai, kemudian ada sisa, ternyata ada dia nggak cukup dana untuk membayarkan, maka ditambah lagi akadnya menggunakan akad kord, akad pinjam ya, akad kord. Nah itu bank memberikan dana talangan, makanya bahasanya adalah dana talangan. Jadi bank menalangi gitu ya, menggunakan akad kord, jadi dipinjamkan uang, sejumlah uang untuk membayarkan. Kayak tadi juga produk perbankan syariah ada dana talangan ya, itu bisa. Tuh, kemudian kalau bentuknya murabahah, walaupun ini jarang ya digunakan di Indonesia sebenarnya. Tapi kita perlu tahu kalau bentuknya akad murabahah apa bedanya. Bank menjual barangnya secara murabahah. Nah, itu yang saya tadi bilang. Bahwa jadi bank sebagai menjual barangnya, kapasitasnya. Jadi misalkan dia sudah nih transaksi dengan si eksportir importir, kan selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir, kemudian sudah transaksi, dokumennya sudah dijalankan juga, maka barangnya, bank menjual barangnya secara murabahah kepada importirnya. Gitu. Makanya nanti ada ribhun. Balik lagi, kemarin kita materi murabahah ada ribhun. Jadi bank boleh menambahkan keuntungan. Gitu. Nah, bank boleh menambahkan keuntungan kepada barang yang tadi dibeli secara impor tadi ya. Gitu. Juga biaya-biaya yang dikeluarkan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Ini adalah syarat murabahah yang kita sebelumnya udah pahami betul ya, murabahah. Jadi kalau menggunakan akad salam maupun istisna bagaimana? Ya tadi bentuknya adalah pesan kan, pesan barang. Kemudian nanti pembayarannya tunai maupun cicilan bisa tergantung nanti dia pakainya salam atau istisna murabahah. Sama, ketentuannya sama. Yang penting ini karena bentuknya LC aja, dia sudah mewakilkan sebagai pada importirnya, sudah diurus juga dokumennya, baru nanti barangnya barangnya bisa dijual secara murabahah ataupun salam dan istisna. Ini juga banyak ya, bisa juga dengan wakalah dengan mudharabah, bisa musyarakah. Nah, makanya banyak sekali LC ini sebenarnya. Dalam hal pengiriman barang yang telah terjadi sedangkan pembayaran belum dilakukan, bagaimana? Alternatif 1, ketika menggunakan wakalah ujroh dan nukor, importir tadi kan kurang dana, jadi bank menalangi, ini sama sebenarnya. Kalau dengan bentuk hawalah, ini adalah sebenarnya skema pembayarannya gitu ya, skema pembayaran. Itu. Yang penting yang perlu kita ketahui adalah akad-akadnya. Sebenarnya akad-akad kalau kita bahas kemarin dibahas di materi akad syariah, kita sudah tahu detail bahwa murabahah itu begini, ujroh itu begini, murabahah begini, musyarakah begini, nanti tinggal diperlakukan ke produk perbankan syariah. Jadi nggak semata-mata produk LC ini yang ada di, kalau kalian nanti bisa membandingkan gitu LC yang konvensional dan di perbankan syariah. Ini perbedaannya jauh karena dia dilapisi akadnya harus jelas, akad apa yang digunakan di perbankan syariah. LC. Kalau LC impornya tadi halaman nomor 34, LC ekspornya ada di halaman 35. 11-12 sih sebenarnya mirip-mirip, cuman beda ekspor dan impornya aja. Tapi benar, tapi tetap harus dikeluarkan ya fatwa DSN ini secara tersendiri. Sama ya, bentuknya sebenarnya LC ekspor dan impor ini ketentuannya mirip. Bedanya ya karena barangnya masuk sama barangnya keluar aja. Kalau ekspor kan bank sebagai mewakili si pelaku usahanya untuk melakukan pembayaran ke sana. Bank sebagai untuk menerima pembayaran kalau misalkan ekspor.
sebagai penerima dananya. Makanya kan biasanya LC itu sana yang butuh LC atau di sini yang harus melampirkan LC. Jadi LC itu ada dua, ada LC ekspor maupun LC impor. Ketentuannya sama. Bedanya kalau sebagai ekspor kita sebagai penagih, ya. Penagih pada yang penerbit LC, kemudian nanti dibayarkan. Itu. Nah, ini sedikit tambahan bahwa bank melakukan penagihan collection kepada bank penerbit LC pihak sana gitu ya. Selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujung. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan tadi LC impor ya, LC impor adalah kita hanya dikenakan tadi ya kan biaya untuk sebagai mewakilkan dari pelaku usaha yang di Indonesia misalkan keluar, maka dananya tadi kalau bentuknya ujroh doang, dananya sudah disimpan di perbankan tersebut, kemudian ditambahkan ada biaya ujroh. Gitu. Tapi kalau ini ya tinggal balikan aja. Ketika sudah dibayarkan transaksinya oleh pihak sana, pihak luar, kemudian ya udah dikurangi ujrohnya untuk bank. Ya. Sederhana sih sebenarnya kalau kita bahas tentang hanya akad wakalah bil ujroh. LC yang dengan bentuk akad wakalah bil ujroh. Itu LC. Selanjutnya produk jasa yang juga sering digunakan selain LC, bank garansi. Bank garansi, biasanya bank garansi ini adalah bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban. Jadi bank selaku pihak yang dijamin oleh pihak ketiga. Jadi bank garansi ini sebenarnya juga bisa menanggung sesuatu yang ditanggung oleh nasabah dengan pihak lain. Jadi bank sebagai pihak ketiga, sebagai pemberi jaminan atau penerima jaminan, bisa menanggung ataupun bisa ditanggungkan gitu ya. Itu bank garansi. Bank garansi ini sebenarnya biasa digunakan itu tadi sebagai transaksi penjamin. Bisa hutang dikelola oleh pelaku usaha gitu, utang dengan pihak yang lain, utang dengan biasanya perusahaan dengan perusahaan yang perlu bank sebagai garansinya, bank sebagai penjamin gitu ya, maka boleh juga karena termasuk salah satu akad yang ada di prinsip syariah yaitu akad kafalah. Akad kafalah ini kan seyogyanya aslinya kafalah adalah mewakilkan. Nah, jadi dia make sense dengan produk perbankan syariah, produk perbankan yaitu salah satu produk perbankan yaitu bank garansi. Jadi akad yang bisa digunakan untuk bank garansi ini adalah kafalah. Sama, karena bentuknya akad kafalah, maka ya pakai fatwa DSN menggunakan tentang kafalah, bukan tentang bank garansi ya. Gitu. Kalau khusus untuk bank garansi ini, fatwa DSN ini adalah menggunakan akadnya langsung tentang kafalah. Karena ya sama, mereka secara skema kegiatannya mirip dengan kafalah, mewakilkan atau dia sebagai dijamin sebagai pihak ketiga penanggung gitu ya, sebagai penjamin yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga yang tertanggung. Jadinya ketentuan syarat rukunnya harus mengikuti akad-akad kafalah. Kan kita udah pernah bahas sore dia tentang akad kafalah juga, udah kita buka tuh. Jadi kafalah ini nanti bentuknya apa? Karena bentuknya produk jasa itu mayoritas bentuknya imbalan, ya tadi sama.
bisa kafalah bil ujroh, kafalah yang menggunakan upah. Jadi ketika nanti dia sebagai penanggung, ada upah yang diberikan kepada si nasabah atau penanggung yang meminta tolong gitu ya kepada perbankan syariah. Itu yang biasa digunakan di perbankan yang di Indonesia biasanya pakainya kafalah bil ujroh. Sama perbankan-perbankan di Indonesia tuh mirip, di Malaysia juga sama. Bank garansinya menggunakan kafalah bil ujroh. Bukan saja hanya mewakilkan saja. Kalau kafalah doang, kafalah murni, yang bisa kita ketahui kan dia hanya sebagai penjamin. Misalkan orang dengan orang, ada orang yang di pihak ketiga gitu ya. Dia sebagai penjamin saja tanpa dinominalkan berapa upahnya. Tapi kalau kafalah bil ujroh itu boleh dinominalkan, sama kayak tadi ujroh. Itu bank garansi. Gitu. Terkait kafalah bil ujroh atau bank garansi kalau di produk perbankan syariahnya. Tuh. Selanjutnya adalah yang ini juga paling sering ada di perbankan syariah, yaitu adalah valuta asing, penukaran valuta asing atau apa namanya penukaran mata uang gitu ya, penukaran mata uang. Kan di perbankan syariah juga kita udah awam bahwa perbankan syariah membolehkan adanya pertukaran mata uang. Pertukaran mata uangnya bagaimana? Untuk membeli atau bisa dijual valuta asing yang sama, single currency atau yang berbeda, bisa yang sama bisa yang berbeda, yang bisa ditukarkan oleh nasabah. Nah, akad yang bisa digunakan adalah syaf. Syaf ini adalah akad pertukaran mata uang gitu, tentang jual beli valuta asing. Money changers ya, jadi kalau misalkan bukan di luar bank, biasanya di tempat-tempat banyak di bikin kios-kios sendiri tuh banyak tuh di toko-toko kita bikin di dekat daerah-daerah kita ada money changers itu. Tapi kalau di perbankan syariah ada hal-hal yang terkait dibolehkan dan tidak diperbolehkan ya, ada harus perbedaan yang signifikan gitu, yang jelas gitu. Kalau misalkan kita menukarkan dengan uang yang sama kan ada ya di fikih muamalah juga dibahas bahwa misalkan kayak kita lagi bagaimana kalau misalkan kalau yang kayak mau lebaran tuh biasanya tukar-nukar uang yang di pinggiran tuh kan tukar uang juga ya, tukar uang yang besar kan ditukar dengan yang kecil, boleh apa enggak? Nggak boleh kan ya, karena di sana ada ketika tukar menukar dengan uang yang sama harusnya dijumlahkan dengan yang sama. Misalkan ya 100.000, 1 juta ya baliknya 1 juta. Kalau karena tukar menukarnya bukannya barang dengan uang, tapi uang dengan uang, karena uang itu kan alat tukar ya, bukan apa namanya objek akad yang uang dengan barang. Kalau mata uang dengan mata uang tidak boleh ada pengurangan, tidak ada pengurangan ataupun ada tambahan yang diberikan kepada si orang yang menukarkan uang itu gitu. Ya kita harus jelas lagi sebenarnya ada keharaman atau tidak diperbolehkan kita menukarkan uang yang kata kita misalkan 1 juta buat dia nanti 50.000 atau 100.000 gitu, jadi kita cuma mendapatkan 950.000 atau 900.000, boleh ya sebenarnya. Jadi lebih baik tukarkan kepada bank syariah misalkan yang memang yang nanti sejumlahnya, kalau misalkan bentuknya single currency, valuta asing yang sama, namanya single currency. Jadi single currency bisa rupiah dengan rupiah, misalkan uang rupiah kita yang sudah jelek gitu kan bisa kan ditukarkan dengan ditaruh saja ke bank gitu, nanti ditukarkan sama dia dengan nominal yang sama gitu. Jadi gitu, misalkan ada yang rusak, ada yang robek itu bisa ditukarkan. Salah satu jasa perbankan di perbankan syariah itu jasa perbankan syariah tentang valuta asing atau money changer. Tapi kalau misalkan yang tadi bentuknya valuta asingnya sama, rupiah dengan rupiah single currency,
ataupun yang beda misalkan dolar dengan rupiah ataupun mata uang lainnya, itu menggunakan akad SARF. Akadnya hanya satu untuk valuta asing ini, gitu. Itu adalah akad SARF. Kita akan sedikit bahas tentang SARF di DSN nomor 28. Jual beli mata uang ya, jadi ini adalah money changer atau jual beli mata uang. Bahasanya adalah jual beli mata uang kalau di platform SMI. Jual beli mata uang atau SARF ya. SARF ini kalau di Wiki Muamalah juga dibahas ya secara detail gitu ya. Makanya ada kegiatan-kegiatan transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ketika memperjualbelikan mata uang. Karena ini juga riskan ya, karena kita tidak boleh uang itu kan sebagai kedudukan sebagai alat tukar. Makanya bukan barang, perlakuannya pun jadi berbeda. Perlakuannya berbeda dengan ketika kita murabahah gitu ya, ataupun ya murabahah biasanya kan jual beli itu baik ya, baik lebih ke murabahah. Tapi kalau jual beli mata uang maka dinamakannya adalah SARF. Itu bukan baik bukan baik uang gitu atau jual beli uang. Makanya bahasanya dalam bahasa Arabnya bukan bahasa Arabnya apa sih jadi kok? Yaitu bukan jual beli uang gitu. Makanya dalam bahasanya adalah SARF, gitu. Jual beli mata uang. Karena tadi bahwa kegiatan ini sering juga dilakukan oleh perbankan konvensional, maka apakah bisa diperlakukan sebagai syariah? Makanya para DSN-MUI membahas dan mengeluarkan fatwa diperbolehkannya money changers. Bahwa nantinya dalam urf tijari atau tradisi keuangan, transaksi keuangan, dikenal beberapa bentuk transaksi yang satu hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda dengan satu bentuk dengan bentuk yang lain, bahwa agar kegiatan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam, KDSN memandang perlu adanya fatwa SARF ini sebagai kebolehan di setiap perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah untuk melakukan kegiatan kegiatan SARF ini ya, atau money changer ini, diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada spekulasi ya, tidak ada spekulasi. Jadi prinsipnya boleh ketika satu tidak ada spekulasi. Spekulasi ini karena itu salah satu prinsip yang keharaman ya, karena tidak boleh mengandung untung-untungan atau misalkan maisir gitu ya, maisir spekulasi judi gitu ya, spekulasi peruntung-untungan, jadi tidak bisa disebut juga goror, bisa juga maisir. Ada kebutuhan atau untuk berjaga-jaga sebagai simpanan, maka dibolehkan. Prinsipnya boleh. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama secara tunai. Ya, harus sama ketika mata uangnya sejenis. Oke, tuh mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama. 1 juta ya balik 1 juta, 2 juta balik 2 juta gitu ya. Karena prinsipnya adalah hanya tukar. Jual belinya adalah ditukar kalau bentuknya mata uangnya sejenis. Harus sama. 1 juta dalam bentuk 100.000 ditukar dengan 1 juta yang bentuknya 10 ribuan. Bentuknya sebenarnya makanya bahasanya adalah jual beli, sebenarnya ada yang ditukar. Gitu ya, pecahan yang besar menjadi pecahan yang kecil. Tapi dengan ketentuan nilainya harus sama dengan tunai dan secara tunai.
tidak boleh secara muajal atau tidak tunai, tidak boleh, harus secara tunai. Takobut kalau dibahasain dengan mata uang. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi tersebut. Misalkan kayak dolar, dolar kan juga sama ya, beda setiap karena ada kebijakan ekonomi dan kemudian ada inflasi mungkin yang mengakibatkan kurs kita dengan dolar, dengan mata uang lainnya, euro dan segala macam bisa berubah. Makanya biasanya kalau kita masuk perbankan syariah tuh ada apa namanya table gitu bahwa dolar hari ini yang bisa ditukarkan, euro hari ini dan segala macam itu. Maka juga harus dilakukan secara tunai. Jadi kita ketika berlainan jenis juga harus ditukarkan dulu dengan mata uang kita, nilai kursnya, kemudian baru ditransaksikan secara tunai. Nah, jenis-jenisnya biasanya banyak. Jenis transaksi valuta asing ada bentuknya spot, transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas pada saat itu. Jadi over the counter itu datang ke bank, kemudian penyelesaiannya paling lambat 2 hari biasanya. Kalau misalkan jumlahnya di atas kapasitas perbankan ya, misalkan dia biasanya perbankan ada minimal transaksi yang bisa dilakukan spot gitu. Biasanya kalau misalkan yang bukan yang nominalnya besar, biasanya itu ada waktu tunggu gitu di bank. Gak bisa saat itu juga tunai, maka diperbolehkan. Hukumnya adalah boleh. Walaupun tadi harus secara tunai ya saat itu juga, tapi kalau biasanya ada kasus-kasus yang biasanya ada minimal yang bisa diselesaikan dalam 1 hari. Biasanya perbankan syariah seperti itu. Perbankan juga sama, jadi ada waktu tunggu. Gitu. Biasanya ya kita janjian dulu by phone gitu biasanya atau apa dalam jangka waktu. Harusnya kan tadi tidak boleh ya, tidak boleh tunai itu harus saat itu juga. Biasanya saat itu sehari. Tapi karena ada waktu jangka waktu dalam biasanya ada kasus tersendiri, maka dianggapnya hukumnya masih boleh karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari dianggap masa proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Makanya itu ada kasus-kasus beberapa kasus yang harus menunggu waktu gitu untuk menyelesaikan, maka diperbolehkan. Padahal kan tadi bentuknya adalah harus padahal tapi tetap dianggap tunai walaupun ada masa tunggu bukan 1 hari tersebut. Ada yang bentuknya transaksi forward. Forward itu biasanya transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam dalam 1 tahun. Dengan 1 tahun hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan, harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati nanti. Nah, ini yang nggak boleh, gitu ya. Jadi ini sebenarnya transaksi-transaksi ini kan ini transaksi yang biasa dilakukan di perbankan. Perbankan ya konvensional, ada transaksi tadi spot, forward, swap, dan option. Yang diperbolehkan di perbankan syariah hanya transaksi spot. Ini yang bisa dibedakan ya. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan mana pertukaran maksudnya jual beli mata uang yang diperbolehkan di konven maupun di syariah yang bisa dibolehkan atau enggak. Jadi hanya transaksi spot saja yang diperbolehkan di perbankan syariah. Karena kalau misalkan biasanya di perbankan konven ini semuanya diperbolehkan kan. Kenapa kita forward nggak boleh, swap nggak boleh, option juga nggak boleh? Nah, kita akan bahas. Jadi kalau forward ini ya tadi kan karena dia kan pembeliannya saat itu, tapi yang nantinya sudah berlaku yang akan datang, padahal harga mata uang juga sudah bukan lagi suatu kepastian pada saat itu, bisa berubah. Nah, maka dari itu, maka yang seperti ini diharamkan hukumnya karena tidak ada kejelasan uang pada saat nanti gitu, maka tidak boleh. Maka ada waktu menunggu kan, tadi ada waktu menunggu
yang nanti 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun, maka hukumnya haram. Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya di kemudian hari. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Padahal harganya tadi waktu penyerahan belum tentu kan nilainya sama yang disepakati. Kalau misalkan lebih rendah, bagaimana? Ataupun lebih tinggi. Nah, itu ada suatu yang bentuknya ketidakpastian. Makanya diharamkan untuk transaksi yang bentuknya forward. Kemudian kalau yang transaksinya swap juga tidak boleh karena harga suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot dikombinasikan dengan pembelian antar penjualan falas. Jadi forward sama spot dikombinasi ini. Nah, itu nggak boleh. Karena juga jadi sesuatu yang haram tidak boleh dicampurkan dengan sesuatu yang halal ya. Kan kemarin kita juga bahas prinsipnya tidak boleh mencampurkan. Gitu. Kita waktu itu ada bahas bahwa jual beli kan ada yang mencampurkan sesuatu yang halal dengan yang haram dalam satu harga, itu tidak boleh. Gitu ya, maka hukumnya haram. Juga mengandung maisir yang tadi saya bahas, juga maisir ada spekulasi. Gitu. Maka tidak boleh mencampurkan sesuatu yang haram dengan yang halal. Jadi swap ini adalah gabungan antara forward dan spot. Kemudian transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga, jangka waktu, tanggal akhir tertentu. Nah, ini juga sama, tidak boleh karena jangka waktunya ya yang tidak bisa dipastikan, maka hukumnya juga haram. Jadi kita pastikan yang kita boleh lakukan untuk jual beli mata asing atau SAF hanya transaksi yang bentuknya spot. Walaupun tadi ada waktu masa menunggu ya 1 hari 2 hari dalam kasus tertentu jumlahnya itu maka diperbolehkan karena itu sebagai waktu masa penyelesaian bukan waktu untuk menunggu harga naik atau turun gitu ya. Itu diperbolehkan. Itu. Oke, sampai situ. Karena udah 9:29 harus 9:10 ya. Kita harusnya sudah masuk ke materi selanjutnya. Tadi juga karena saya juga masuknya agak telat ya. Ada kesalahan teknis juga. Itu sampai situ dulu tentang penukaran valuta asing. Semoga nanti selanjutnya kita akan bahas yang tentang jasa sistem pembayaran kartu kredit, syariah cards, syariah charge card, syariah card. Nah, itu juga agak menarik kita bahas. So, kemudian nanti ada jasa uang elektronik, transfer, TGS. Nanti kita akan bahas secara syariahnya seperti apa gitu ya. Itu juga akan insya Allah akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Itu dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau mau nanti bertanya setelah sesi ini? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak di skip, kita akan bahas akad syariah setelah ini. Ada yang mau bertanya? Atau itu menjadi suatu informasi baru gitu ya. Semoga kalau misalnya jadi suatu informasi baru bisa sedikit-sedikit bahwa mungkin tadinya kita melakukan sesuatu itu bisa dihindari gitu ya, diminimalisir gitu untuk tidak melakukan sesuatu yang haram gitu. Kalau tidak ada yang bertanya atau mau nanti dipikir-pikir dulu pertanyaannya, kita akan skip dulu sampai materi kedua. 10 menit aja ya. 10 menit karena kita akan agak bahas panjang sih sebenarnya materi kedua. Oke, kita akan skip ya. 10 menit berarti 9.40. Gitu ya, 9.40 ya. Baik, teman-teman. Kita skip dulu ya 9.40 insyaallah.